Hola, salam sukat, salam seruput. Sekali lagi tahniah untuk timnas Harimau Malaya Malaysia yang berhasil mengemas kemenangan kedua mereka untuk memastikan 3 mata dan menjadi yang terbaik saat ini di grup B pada campaign AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ini. Ya, kemenangan ini sangat berharga untuk tim nasional Malaysia karena selisih gol itu sangat berpengaruh bagi tim asuhan Kim Pan-gun ini dalam menjaga asa untuk lolos ke putaran fase knockout berikutnya. Tidak peduli bertemu siapa nantinya, apakah menjadi juara grup atau runner-up, yang terpenting fokus tim nasional Malaysia ini adalah lolos terlebih dahulu. Ya. Mungkin bagi beberapa pengamat sepak bola kemenangan ini biasa saja karena ya hanya menang melawan tim nasional Laos yang notabene memang di atas kertas di bawah tim nasional Malaysia. Tetapi ini bukan masalah melawan tim nasional Laos dan juga bukan masalah 5 gol yang bisa diciptakan. Yang harus menjadi catatan adalah tim nasional Malaysia ini bermain dengan pemain-pemain baru yang mana bukan pemain yang awalnya dipersiapkan untuk turnamen. Karena yang awalnya dipersiapkan untuk turnamen ini adalah pemain-pemain lama, pemain-pemain senior yang memang sudah dibentuk dari zamannya Tan Cheng Ho yang kembali dipanggil skuad Kim Panggun seperti zaman-zamannya Aidil Safwan, kemudian ada Lavercon Pinol, ada Dion Coombs, pemain-pemain yang pernah bermain di AFF Suzuki Cup saat itu 2020. Ada juga pemain-pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia U20 yang terakhir ditangani oleh Kim Panggun itu melawat ke Thailand ketika melawan dengan Thailand di Piala Raja yaitu Kings Cup. Saat itu Malaysia menang lewat adu penalti yang sebelumnya ditahan imbang oleh tuan rumah Thailand. Sebetulnya awalnya itu sebetulnya itu yang menjadi skuad utama tim nasional Malaysia. Teman-teman pasti jauh lebih paham daripada saya fans Malaysia ini, yang mana penyerangnya itu ada Arif Aiman, nama-nama seperti itulah, ada Syafiq Ahmad, tetapi ada Sumareh juga. Tapi apa-apa benda, apapun yang telah berlalu, pemain-pemain utama ini tidak dapat hadir ke skuad dengan alasan masing-masing. Ada yang cedera, kecederaan, juga ada juga yang memang masalah pribadi, ya. Apalagi itu jeda Piala Dunia ya, tidak mewajibkan pemain ini untuk hadir di AFF karena AFF ini bukan turnamen resmi FIFA. Dan ini menjadi kesempatan buat pemain-pemain debut, pemain-pemain baru. Ya, pemain-pemain debut ini sangat diragukan awalnya oleh beberapa fans Malaysia, tetapi ada juga yang memberi mereka kesempatan dan walaupun tidak berharap banyak, tapi yang bagus dari fans Malaysia ini memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bukan fans kardus ya, yang tahu masalah-masalah latar belakang behind the skin of football, sepak bola. Mereka akan melihat sejauh mana performa daripada skuad-skuad baru. Jikalau tidak sesuai ekspektasi pun mungkin akan maklum karena ini adalah skuad baru. Toh nanti ketika di Piala Asia putaran final, skuad pun bisa jadi akan berganti, akan kembali dengan skuad-skuad lama, skuad-skuad yang memang sudah dipersiapkan dari awal. Namun skuad ini akan membuat Kim Panggun memiliki banyak amunisi jadinya. Jikalau ada skuad lama seperti angkatannya Aidil Safwan, angkatannya Lavercon Pinol dan pemain-pemain seperti Syafiq Ahmad ini, itu dilapisi dengan pemain-pemain ya yang baru ini, di mana ada nama-nama seperti Muhairi Ashmal, kemudian ada para pencetak gol hari ini ke gawang tim nasional Malaysia hingga menggelontor 5 gol, ada Sergio Aguero yang membuka gol pada menit ke 28 ya, ke 26. Nah, kemudian itu di babak pertama memang Malaysia masih bermain alot melawan tim nasional Laos. Apakah tim nasional Malaysia ini layak dengan skor 1-0? Ternyata Kim Panggun berusaha membuat beberapa perubahan. Beberapa pemain ada yang ditarik keluar dan kemudian dimasukkan kembali, dan sehingga membuat pemain tim nasional Malaysia ini lebih agak kedorong ke depan. Yang mana akhirnya Faisal Halim bisa menggandakan keunggulan dengan brace-nya. Ya, brace Faisal Halim ini uniknya tercipta dari sundulan, dari tandukan kepalanya sendiri. Yang mana pemain dengan tinggi 160 kurang ini mampu menciptakan gol dengan heading. Yang mana heading ini biasanya familiar dengan pemain-pemain berpostur tubuh tinggi. Tetapi itu tidak berlaku pada Faisal Halim. Biasanya Faisal Halim ini meliuk-liuk membuka ruang. Tetapi kali ini dia lebih bermain taktis, lebih bermain efektif. Tidak terlalu banyak menguasai bola, tidak terlalu banyak meliuk-liuk, tidak terlalu egois, tapi bermain efektif. Dan tentunya umpan lagi-lagi kombinasi antara Faisal Halim dan Safal Rashid ini sangat menjadi andalan untuk tim nasional Malaysia. Karena beberapa gol daripada Faisal Halim ini ya tercipta dari umpan manja hasil kreasi daripada Safawi, ya, Safal Rashid. Tentunya ini membuat Kim Panggun menjadi ada harapan baru kepada tim yang baru ia bina ini. Tim-tim yang benar-benar skuad-skuad wajah-wajah baru debut. Sehingga tim nasional Malaysia tidak harus mengandalkan wajah-wajah lama. Apabila wajah-wajah lama tidak dapat memenuhi panggilan kebangsaan, skuad kebangsaan, maka ada pemain yang bersedia menggantikan mereka. Nah ini ya yang bagus, ada pelapis yang baik dan hampir sama baiknya. Tetapi mungkin ini masih terlalu pagi jika mengatakan tim nasional Malaysia bagus hari ini, itu masih terlalu pagi, masih terlalu dini. It's too early. Karena ujian mereka sesungguhnya ketika nanti mereka bertemu dengan rival mereka yaitu Singapura dan juga bertemu dengan Vietnam. Ya. Tetapi
Ini modal yang bagus untuk meyakinkan kemenangan mereka. Saat ini mereka berada di puncak grup B. Dan tahniah sekali lagi untuk Harimau Malaya. Dan selamat atas perkembangannya, walau hanya dengan skuad baru. Dan saya berharap tim nasional Malaysia mampu mengatasi Singapura dan Vietnam sehingga dapat lolos. Terserah jadi apapun, mau jadi runner up atau juara grup, yang terpenting lolos dulu. Karena tidak lengkap rasanya jika semifinal fase knockout tanpa tim nasional Harimau Malaya Malaysia ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan jikalau teman-teman ingin mengintip seperti apa kekuatan tim nasional Indonesia yang jeda beberapa bulan tidak ada liga karena tragedi Kanjuruhan, sekalinya bermain kemarin mereka agak kesulitan untuk menemukan ritme kembali. Itu bisa diintip, bisa dilihat, bisa ditengok di konten sebelum ini. Saya datang langsung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dan benar-benar merekam langsung performa daripada tim nasional Indonesia. Mungkin terlihat kali ini tim nasional Indonesia juga masih di bawah ekspektasi daripada penyokong-penyokongnya, ya, karena bermain benar-benar, ya, bermain yang sangat-sangat tidak ada konektivitas dengan baik, ya, karena bermain yang terlalu terburu-buru. Itu efek daripada tidak ada kompetisi yang berjalan, dan juga pemain-pemain dalam kondisi harus memulai dari nol. Ya, bisa dilihat dari konten sebelum ini, ya, bisa disambung. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you and thanks for watching. Tahniah Harimau Malaya Malaysia.